Perkenalkan, nama saya Jeki dengan nomor induk mahasiswa 2017 11 0134, kuliah di STIE Yapan Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi saya dari hasil tugas yang berjudul Dimensi Budaya. Di sini saya akan membacakan definisi-definisi nilai budaya menurut para ahli. Yang pertama ada Koenjaraningrat, yaitu 2012. Dia berpendapat bahwa nilai budaya merupakan nilai yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Terus nomor 2 ada Sumaat Maja di tahun 2000. Dia juga berpendapat bahwa nilai budaya merupakan nilai yang melekat dalam masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan berdasarkan pada perkembangan penerapan budaya dalam kehidupan. Selanjutnya masuk ke nilai-nilai budaya. Pengertian nilai budaya itu sendiri adalah nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Di sini ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai budaya. Yang pertama, simbol. Simbol itu kenapa dikatakan berkaitan dengan nilai budaya? Karena dari budaya satu dengan budaya yang lain memiliki simbol yang menjadi ciri khas budaya itu sendiri. Kita contohkan pada suatu bangunan. Pada suatu bangunan antara rumah adat Toraja sama rumah adat Medan atau Batak itu sangat berbeda. Dan itu sudah menjadi ciri khas masing-masing daerah itu tertentu. Masuk ke sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku juga sangat berbeda. Kita contohkan sikap atau gaya bicara, intonasi. Kayak ada yang Jawa Tengah, dia lebih ke berbahasa lembut, pengucapan intonasi lebih ke lembut. Beda dengan orang Batak. Orang Batak biasanya intonasi kasar, tapi itu sudah menjadi ciri khas daerah itu sendiri. Nah, di sanalah letak perbedaannya. Yang ketiga kepercayaan. Nah, kepercayaan ini sangat jelas kita lihat bahwa di sini berbagai macam jenis kepercayaan dan kita sudah tahu apa-apa saja. Dan bentuk pelaksananya pun berbeda. Nah, itulah makanya dikaitkan dengan nilai budaya, yaitu kepercayaan. Next. Ini ada contoh nilai budaya di masyarakat, di ruang lingkup masyarakat. Yang pertama, mengucap salam. Mengucap salam itu seharusnya menjadi kebiasaan untuk kita sebagai orang yang berbudaya. Kenapa? Kita contohkan, ketika kita dalam suatu forum atau dalam suatu organisasi ingin keluar, maka kita permisi. Terus, ketika ada saudara yang datang bertamu, kita mengucap salam. Kita bersalaman, kadang berpelukan. Terus, contoh paling kecil, ketika kita bertemu dengan guru, kita menyapa. Nah, itulah yang dinamakan mengucap salam di lingkungan masyarakat.
Terus di sini yang kedua, seorang gadis dilarang makan di depan pintu. Kenapa begitu? Karena tidak sepantasnya seorang gadis makan di depan pintu. Karena menurut zaman, menurut kepercayaan adat, bahwa seorang wanita yang makan di depan pintu itu tidak baik karena akan dijauhkan dari jodoh yang sudah ditentukan. Itu menurut budaya, cerita budaya zaman dulu. Dan sampai sekarang, sebagian daerah masih mempercayai itu. Yang ketiga, tradisi bayi baru lahir. Nah, yang ketiga ini jelas dan sudah banyak kita lihat, baik itu di film atau di dunia nyata, yaitu ketika ada sepasang suami istri, istrinya melahirkan. Ketika dia melahirkan, kita contohkan kepada saudara kita yang beragama muslim, ketika anaknya melahirkan, maka seorang ayah akan memberikan doa ke telinga anaknya yang baru lahir. Nah, itulah tradisi nilai di lingkungan masyarakat. Kita nextkan itu dimensi budaya. Terdapat beberapa dimensi budaya menurut Hofstede. Nah, ini menurut Hofstede, menurut para ahli. Yang pertama adalah jarak kekuasaan. Dalam jarak kekuasaan ini, anggota institusi atau organisasi yang kurang memiliki kekuasaan dapat menerima kekuasaan yang didistribusikan secara tidak merata. Jadi maksudnya, ketika ada orang yang berkuasa lebih tinggi memberikan distribusi, maka orang yang berkuasa paling rendah mau tidak mau harus menerima apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang didistribusikan oleh orang yang berkuasa lebih tinggi. Ini jelas kita lihat adanya stratifikasi yang tidak merata. Bahwasanya stratifikasi itu antara kekuasaan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah itu ada perbedaan. Poin kedua ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme cenderung seseorang hanya melihat dirinya sendiri dan keluarga dekatnya tanpa memperdulikan orang lain. Nah, di sini kita sudah bisa menilai adanya nilai individu. Nah, di individu ini artinya bahwa dia tidak mementingkan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya atau keluarga atau kerabatnya. Nah, sementara orang lain dia tidak mau memperhatikan. Poin ketiga, pengintegrasian dimensi. Pemaparan bahwa dimensi budaya sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam membantu perbedaan di antara berbagai negara. Nah, ketika adanya pengintegrasian dimensi, maka perbedaan bisa membantu, bisa bermanfaat untuk berbagai negara. Karena dengan adanya perbedaan budaya, maka di sana akan tercipta warni budaya dalam suatu negara, dan itu akan menarik. Next, pengintegrasian budaya dan manajemen. Di sini pengintegrasian adalah suatu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan. Pengintegrasian budaya. Pengintegrasian budaya adalah satu proses di mana adanya penyesuaian antara beberapa jenis kebudayaan yang berbeda sehingga dapat mencapai satu kesesuaian dan keharmonisan yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.
Terus definisi dari pengintegrasian budaya sangat jelas, namun dalam dunia nyata sangat sulit. Kenapa begitu? Kebanyakan perang yang kita ketahui disebabkan adanya gesekan antara dua kebudayaan yang berbeda. Konflik yang kita sering dengar itu biasanya karena adanya gesekan budaya yang berbeda. Hal ini juga terjadi dalam proses bisnis. Nah, ketika perusahaan satu dan perusahaan yang satunya berbeda dalam suatu membudayakan kinerja, maka di sana akan terjadi konflik atau gesekan. Maka di sana tidak akan tercipta yang namanya kerjasama. Proses akuisisi gagal mendapatkan tujuan karena adanya gesekan kebudayaan. Nah, itu tadi. Di sini ada beberapa unsur-unsur pengintegrasian budaya. Yang pertama unsur bahasa. Unsur bahasa. Dengan adanya unsur bahasa, maka dalam suatu budaya akan tercipta saling membutuhkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika seseorang tidak tahu bahasa yang lain, maka ada orang yang mengerti bahasa itu, dia bisa membantu. Itulah sebabnya adanya unsur bahasa. Terus unsur ekonomi. Di unsur ekonomi ini kita sudah tahu jelas adanya kerjasama untuk saling membantu perekonomian antara satu dengan yang lain. Terus unsur kemasyarakatan, bahwasanya kita walaupun berbeda budaya, tetap kita adalah satu. Maka antara budaya satu dengan budaya yang lain harus bisa tercipta nilai kemasyarakatan. Pengintegrasian manajemen memberikan hubungan yang harmonis sehingga tercipta kesediaan melebur demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Dalam menciptakan hubungan yang harmonis, manajer memerlukan komunikasi, itu sangat penting. Psikologi, dia harus mengerti psikologi masing-masing karyawannya dan dia juga, sehingga tidak terjadi konflik. Sosiologi, manajer juga harus bisa bermasyarakat dalam artian dia bisa membuat karyawannya menjadi semangat, ramah, sehingga manajer bisa memahami serta dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, mengerti tentang kondisi karyawannya, terus bisa bermasyarakat dengan karyawannya, maka masalah-masalah yang ada dalam perusahaannya dapat diatasi dengan baik. Mungkin sekian dari presentasi materi saya. Kalau ada kata yang salah, andai kata saya ucapkan